teman-teman dari Pondok Aren, Tangerang, Indonesia juga masing gitu kan. Nah sekarang kita ada di Pelebah Desa Cogreg, masih di Kecamatan Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Indonesia, bersama Bang Pian. Nah, tepatnya kita ada di Setu Cogreg di masjid. Ini di sini ada masjid gitu ya. Masjid itu sekitar mungkin kalau diambil singkatnya mungkin sekitar 150 tahun lalu masih ada ya di sini ya. Cuma masjid itu hilang setelah kepengurusan dari Apian. Kemudian masjid ini ada gitu. Iya, nggak ada, dipindah aja, bukan yang nggak ada, jadi dipindah ke sana. Pindah. Ini kan di sini juga ada ada sumur ya, itu sumur jatuhnya mungkin sebagai macam petilasan juga ya gitu. Iya, memang sumur. Ya sekarang hitungannya sumur sama pohon ini aja, pohon belimbing. Sumur sama pohon belimbing yang dekat sumur itu. Iya. Itu aja. Itu dari sejak berarti 100 tahun yang lalu aja masih ada tuh ya? Masih ada. Pokoknya kalau orang tua yang sekarang udah cuman tua orangnya. Iya. Tapi sejarahnya nggak tahu. Belum tahu. Masalahnya nggak ada yang ngorek, nggak ada yang pengen tahu gitu. Itu doang. Jalan. Oh iya. Sampai gitu ya. Kamera jalan. Kalau Raden Yunus ya, siapa namanya? Masih. Raden Mas Yunus itu Saya cuma dengar cerita. kan beliau itu asli sini ya. Dia sebenarnya orang Sumedang kalau Beliau itu Raden Mas Yunus orang Sumedang. Kemudian hijrah ke sini gitu lah. Iya. Pokoknya banyak yang tua-tua di sini. Dari Mas Yunus, Mbah Kasim. Dari Mas Yunus, Mbah Kasim, Iya, Ki Anoman. Lalu nanti kesininya tuh udah nggak ada. Dan itu Raden Mas Yunus itu yang dimakamin di Lengkong Kiai bukan? Berarti orang Lengkong Ulama. Oh, berarti ya kan masih keturunan sih berarti. Berarti anak cucu ya, Iya, masih keturunan ya. buyut lah. Buyut ya. Itu berarti beliau Raden Mas Yunus pernah tinggal di sini juga. Lama kan di sini. Oh, lama di sini. Terus ceritanya bisa ke Lengkong itu gimana? Mungkin waktu dia meninggal dia ke sana, dimakamin di sana. Kan macam Ki Astera kan nih, orang yang lumayan juga yang terkenal. Yang sekarang banyak yang diarahin tuh makam Ki Astera. Kalau Ki Astera di sini. Ya, ada kakak tuh Astera sama Astera. Itu semasa sama Raden Mas Yunus. Iya, satu masih ini apa namanya, masih satu Keluarga lah. Iya, satu keluarga itu kan. Jadi dari Mas Yunus, siapa tuh ya? Ki Astera itu masih sepuh orang Cobrek lah. Ya, tapi aslinya beliau mereka itu dari Sumedang gitu. Masih Sumedang, kalau menurut cerita gitu. Ya, cerita gitu. Biasanya orang tua yang sekarang udah ini yang tua udah meninggal. Semacam kayak Kong Hadid kan sepuh di sini. Usia dia 125 tahun baru meninggal. Kong Hadid itu. Iya. Dan itu Kong Hadid itu tahu cerita tentang sini. Wah, emang dia orang sini. Yang paling tahu Kong Hadid. Kong Hadid namanya. Muhadi sebenarnya namanya Muhadi. Hadid orang Sekitaran udah di tahun 2000-an ya? Fokusnya Kong Hadid. Iya, sekitar segitu kan. Tahun 2000-an ya? Berarti apa namanya Masjid Kirai ini punya sejarah yang panjang ya. Sejarah yang panjang. Kalau kira-kira yang bangun itu Masjid Kirai ini siapa? Kurang tahu. Tahu ya. Karena masanya udah terlalu lama gitu ya. Iya. Kalau masalah sumur yang paling tua ini, menurut cerita ini yang ngebangun dua orang. Aki Apeng sama Kong Ailin. Makanya nggak ada yang tahu selain saya. Saya ada yang dikasih tahu. Nggak ada yang tahu. Biar sumur ini yang ngebangun, yang ngegalih lah itu. Aki Apeng sama Kong Ailin. Iya. Itu. Tapi beliau asli sini apa dari mana? Nggak tahu. Cuma dikasih tahu aja waktu itu. Ini yang ngebangun ini orangnya, namanya ini. Itu. Berarti yang sumur ini pun punya sejarah yang panjang juga. Sejarah. Jadi mendampingi keberadaan Masjid Kirai gitu ya. Iya. Pokoknya manfaat lah. Manfaat ya. Ini paling manfaat. Itu sumurnya adem banget itu airnya.
banyak ya digunain kan. Kalau air mah orang butuh semua. Tapi masih banyak aja orang kesini tuh nanyain tentang keberadaan Masjid Kirai gitu, masih ada. Banyak Masih banyak banyak. yang nanyain. Soalnya hitungannya sejarah. Masjid Cogreg itu sejarah. Ini bisa dibilang lintas perjalanan Banten Cirebon mungkin ya. Iya. Jadi banyak ulama-ulama, Lintas. para pahlawan mampir ke sini gitu ya. Sayangnya udah nggak ada ya, yang ada ya cuma tinggal sumurnya aja. Dengar-dengar ada sejarah, cuman saya nggak tahu nih, saya makasih pastiin sama tuh. Katanya dulu Jawa orang yang disebut Pitung itu pernah mampir di sini juga mandi. Bukannya Pitungnya. Oh, siapanya tuh? Haji Naipin. Gurunya Pitung, Kong Haji Naipin dulu ngaji di sini. Iya. Ngaji di sini, pernah di sini. Menurut Kong Hadid. Menurut Kong Hadi. Iya, Kong Hadid kan emang Sepuh terakhir lah, iya, sepuh terakhir di sini cerita Kong Haji Naipin itu emang di pernah sini. ada di sini Pernah di di Masjid sini. Kirai, Belajar di sini. belajar di sini juga. Berarti istimewa dan wah, masanya panjang itu berarti ya, sampai gurunya Pitung aja di sini dulunya. Pernah di sini, makanya mainan juga banyak yang sama. Permainan Iya. ilmu Iya, bela diri. bela dirinya. Yang Cogreg. Kalau Cogreg mah nggak ada namanya hitungannya. Nah. Iya, kalau yang lain-lain kan macam Cimandian segala macam. Oh, Kalau Cogreg mah ada yang bilang, kata Kong Hadid, jurus apaan? Saka nggak ngerti. Nah. Dia bilang apa? Saka timuna. Ketemunya. oh saya ketemu. Iya. Jurus Saka Mau dilari kemana dia ikut. Itu mau dapet ikut, mau renggang ikut, Iya. ngikutin aja. Jadi Saka. Iya. Saka Pokoknya timuna. mau kayak gimana aja bisa gitu. Iya. Mungkin karena memang di sini tempat perpaduan kali itu Iya, dulunya ya. iya. Gitu. Jadinya apa, banyak ulama, banyak pendekar pernah di sini. Iya, pernah. Jadi akhirnya ilmu juga banyak di sini. Terus kemudian jurus-jurus kependekaran pun Banyak. banyak di sini ya. Banyak yang udah pernah singgah hitungannya. Orang yang mana-mana pernah tahu. Kalau ditanya orang mana, orang Cogreg. Cogreg itu punya apa? Nah. Pasti ditanya begini-begini. Intinya ilmunya apaan? Maksudnya Kebisaannya. ya kejalanan-nya. Umpaknya, orang yang nanya umpaknya apa? Kalau udah ditanya orang Cogreg umpaknya apaan? Kalau udah dibacain walakod, wah orang Cogreg dia bilang. Udah, jadi saudara semua. Oh, istilahnya kayak semacam kode password gitu ya. Iya. Kata kunci, Iya. kata kunci, kata Ente orang sandi. mana? Ente Biarin orang mana? ente orang Pondok Aren. Tapi pernah singgah di Cogreg, pernah belajar kayak gituan. Apa kodenya? Gitu. Tapi ente udah pernah belajar di sini. Wah bener ente orang Cogreg. Karena nyebutnya lakod Yakum itu. Bukan. Oh, lakod. Walakod. Walakod. Itu berarti kalau udah disebut walakod itu Ya, orang walakod pernah. juga panjang inti. Jalanan walakod panjang. Kalau ente udah pernah belajar kayak gitu, ente berarti orang Cogreg. Biarin ente orang Pondok Aren. Pernah pasti ditanya begitu, ente bisa jawab begitu, pasti orang itu. Iya. Pokoknya orang yang ditanya sama orang tua sepuh lah, ente orang mana, orang Cogreg begini, apa ya orang Cogreg, coba ente bacain. Walakod. Kalau udah ente baca walakod begini, ya ente orang Cogreg. Dia jadi semacam ciri khas gitu kan. Iya. Ya, semua biarin orang yang mana-mana juga pernah singgah di sini, dan itu pakunya intinya. Orang yang gitu. Itu walakod itu ayat apa-apa gitu. Wah itu kutipan dari semua ayat. Kalau ente ingin tahu nanti aja. Iya. Pokoknya itu menjadi kata kunci rahasia untuk Rahasia nggak rahasia. rahasia. Tertentu. Oh iya benar. Oh gitu ya. Pasti kalau orang tua nanya begitu, kita diakuin. Berarti ente orang Cogreg. Biar ente orang mana juga, orang Pondok Aren. Iya. Berarti ente pernah singgah di Cogreg gitu. Pasti gitu. Itu keren banget. Ya gitu. Panjang. Ini kalau sumur ini ya maaf nih saya sedikit lebih lebar lagi. Kalau sedikit cerita tentang sumur gitu Pak. Sumur menjadi mungkin katakanlah sumber keramat gitu ya. Karena udah saking tuanya dan banyak manfaat dan pernah didatengin sama ulama-ulama gitu ya. Kalau pernah ada cerita apa tentang sumur ini? Pengalaman aja gitu Pak. Ya pengalaman cuman dulu aja pernah yang saya bilang ke makam Pak Harto itu Maksudnya pernah ke tahun 2010 kalau nggak salah. itu asal muasal gimana tuh?
kan saya mimpi Pak Harto datang ngobrol sama saya. Habis ngobrol saya bangun, lupa lagi apa yang mau diomongin. Setelah dia meninggal, dia datang lagi 2 kali, ngobrol lagi, saya lupa lagi. Terakhir ketiga kalinya dia bilang, silahkan berkunjung ke rumah saya. Dia bilang gitu. Ya saya tahu di Cendana rumahnya. Dianya kan orangnya udah nggak ada. Udah meninggal. Terus mau kemana saya? Saya bilang suatu saat saya punya rezeki, saya mau ziarah ke makamnya. Astana Iri Bangun. Astana Iri Bangun, Iya. tempat beliau. Iya. Presiden Soeharto. Langsung saya ke sana. Ya saya ziarah bawa air dari sini. Sebelum 40 hari Pak Harto itu. Acara 40 hari sebelum Pak Harto itu. Sebelum. Jadi saya udah di sana. Berangkat ke sana. Itu dipanggil apa diundang atau misalnya datang sendiri gitu? Saya datang sendiri. Dan diterima di sana. Ya proses. Dari mulai pos pertama penjagaan kan ketat ya? 1, 2, 3. Pos pertama ditanya saya mau ngapain, ziarah. Di situ siapa? Saudaranya, kerabatnya, apa-apanya. Bukan saya dari Bogor. Bogornya mana? Tapos bukan, kan dia cuma tahu Tapos yang punya ternak gitu. Di Tapos. Dari keluarga Cendana lah gitu. Tapos aja gitu. Pokoknya penjaganya interogasi diinterogasi saya. Sampai kedua saya bisa masuk, ketiga saya bisa masuk. Nah, ketemu sama abdi dalam. Terus saya ngobrol, saya ceritain bahwa saya mimpi begini-begini. Sampai dia bingung. Iya, dari mulai saya silahkan berkunjung ke rumah saya, Pak Harto bilang gitu. Dia sampai bingung. Akhirnya kan yang mau ziarah di luar Kalitan itu banyak. Nggak ada yang boleh masuk. Tapi kalau saya dibukain gerbangnya, silahkan masuk. Itu tanah masih tanah merah pakai payung kerajaan. Iya. Mbak masih baru ya, masih basah lah. Masih basah. Belum 40 hari mendiang almarhum Presiden Soeharto tuh ya. Iya, kalau orang yang lain ulama di luar Kalitan semua. Kan kalau dia di dalam. Iya. Saya dibukain gerbang. Saya dikasih waktu 5 menit atau 10 menit lah, silakan. Ziarah tuh. Ziarah. Saya ulur waktu sampai 1,5 jam. Lama banget tuh. Enggak komplain. Enggak dikomplain, enggak protes itu. Enggak diprotes. Saya bawa air dari sini, udah saya siram. Niatan saya begitu. Karena beliau pernah masuk ke mimpi saya gitu ya. Mau dipesan suruh datang. Silahkan berkunjung ke rumah saya. Saya bingung kalau ke rumah dia. Daerah Cendana saya tahu rumahnya. Ya nggak ada lagi ke Astana Iri Bangun. Iya, karena beliau udah meninggal. Ya udah gitu. Mungkin yang dimaksud adalah diminta untuk ziarah ke sana mungkin ya. Tapi alhamdulillah dibukain, saya kasih pakai waktu itu 1,5 jam, dikasih 5 atau 10 menit, silahkan Pak. Sama Mas Giarto kalau nggak salah di situ abdi dalamnya. Gitu, ngobrol sama saya lama. Ya udah saya ziarah aja di situ. 1,5 jam saya di dalam. Iya. Baik, terima kasih Ayah udah banyak sedikit cerita tentang panjang lebar tentang Masjid Keramat Kirai. Terus sumur, kalau sumur namanya sumur apa? Ya, sumur masjid. Sumur Masjid Kirai. Iya, Masjid Kirai. Alhamdulillah kita dapat banyak keterangan tentang Masjid Kirai dan tapi belum penuh keterangan ya. Belum dikorek semua. Penggalain Mas, penggalain. Demikianlah sedikit pertanyaan kita hal yang berkaitan dengan Masjid Kirai Pajogregan, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kaya akan sejarah. Kita tadi dapat kata beliau sih masih sedikit sejarah yang diungkap sama kita karena memang waktu yang terbatas. Tapi dengan demikian pun alhamdulillah kita insya Allah tetap mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala karena sebab silaturahmi kita kepada beliau Firman Pian. Kemudian juga kita sudah berziarah ke sumur dan ketelasan Masjid Kirai yang agung dan istimewa. Alhamdulillah. Assalamualaikum.